Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan paling utama, tak lupa pula kita agungkan asma-asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakninya Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dan Allah yang maha ghafur, yang lebih suka kepada hambanya yang bersyukur, dan tidak suka kepada hambanya yang ingkar, kufur lagi takabur. Yang mana nikmatnya tidak bisa kita ukur dari ujung dunia sampai ke liang kubur. Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Maka hidup kita ini haruslah selalu bersyukur, karena kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau lautan-lautan dijadikan tinta-tintanya, jikalau dedaunan dijadikan kertas-kertasnya, dan jikalau ranting-ranting pepohonan dijadikan penanya, niscaya kita tidak akan dapat menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahnya. Jikalau engkau kufur kepada nikmatku, kata Allah, ingatlah, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merelakan tahtanya, jiwanya, raganya, bahkan keluarganya hanya untuk menegakkan satu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sungguhnya kita telah diperintah dan telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang kafah atau menyeluruh. Maksudnya kita tidak menjadi seorang muslim yang belajar syariat agama itu setengah-setengah, namun keseluruhan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Marilah kita renungkan dan kita kembali jernihkan pikiran kita, dan kita renungkan, kita bayangkan bahwa kita sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat sempurna dan secara khusyuk. Tak lain tak bukan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa hidup kita hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal-amal yang telah diberikan oleh Allah, dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Menurut bahasa, istilah nafi dan istisna pada ayat tersebut qasarnya sangatlah kuat, yakni meniadakan suatu hal dan fokus hanya beribadah kepada Allah. Jikalau umat Islam bisa merenungkan ayat-ayat tersebut, pastilah umat Islam akan terbayang bahwa ibadah pada Allah itu adalah hablum minallah, yakni tali penghubung antara Allah dengan kita semua. Dari ibadahlah hati kita bisa tentram, dari ibadahlah hidup kita bisa tenang, dari ibadahlah kita bisa menciptakan kehidupan yang damai. Zaman sekarang sudah banyak umat Islam yang meremehkan, yang menyepelekan ibadah hanya karena menganggap ibadah itu hanya sebuah ritual keagamaan saja, sehingga mereka lebih banyak mengikuti atau lebih banyak memindahkan ajaran mereka kepada duniawi, dan mereka memaknai ibadah itu hanya maknawi, tidak keseluruhan. Jadi marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita
agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kejarlah akhiratmu, maka sungguhnya dunia akan mengikutimu." Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga dada kita dilapangkan oleh Allah untuk mudah menerima segala nasihat dan informasi yang kita dapat dari orang-orang ulama, dari orang-orang alim, dari orang-orang baik yang masih ingin menasihati kita untuk beribadah kepada Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin kesalahan itu datang dari saya sendiri. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.